Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel Gereja Bethel Indonesia Camp David. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan sebuah pengajaran atau seminar tentang tujuan daripada sebuah penyembahan itu. Ya. Kita perlu memahami tujuan apa kita menyembah. Kita perlu pemahaman dan kenapa penting penyembahan di dalam hidup kita. Dan apa dampak positif ketika kita menjadi pribadi yang menyembah, ya, atau berada dalam doa, pujian dan penyembahan. Perlu kita memahami dengan baik, dengan jelas, dan kita hidup dalamnya, menjalaninya dengan tekun. Nah, oleh karena itu, mari siapkan waktu. Anda juga bisa menonton berulang-ulang sampai Anda memahami tentang penyembahan yang sejati. Nah, saya tidak berlama-lama, mari kita saksikan dengan seksama yang dilayani oleh Pendeta Richard Bambang Jonan sebagai berikut. Suatu panggilan yang Tuhan berikan kepada Abraham sebagai bapak orang yang beriman, yang menjadi role model dalam perjanjian lama dalam hal penyembahan. Nah, sebelum saya masuk, saudara, saya ingin mengangkat satu kesaksian dari pengalaman pribadi saya. Hari ini, saat ini usia saya menjelang 66 tahun. Jadi saya tidak muda lagi dan saya bertemu dengan Tuhan pada waktu saya berusia 24 tahun. Tepatnya 42 tahun yang lalu. Melalui salah satu persekutuan doa, nah di mana saya bertemu dengan Pak Bernard dan Pak Niko. Pak Niko waktu itu masih belum menjadi seorang gembala sidang. Beliau memainkan gitar dan kemudian Pak Bernard adiknya memimpin pujian. Pada hari itu saya dilawat oleh Tuhan dan singkatnya di usia yang relatif muda, di usia 24, saya bertemu pribadi dengan Tuhan. Dan pertemuan pribadi itu mengubah seluruh kehidupan kami. Saudara, selama 24 tahun saya menjadi dewasa sebagai seorang anak laki-laki yang sangat nakal. Bukan nakal, sangat nakal. Karena 2 kali saya keluar masuk penjara. Nah, oleh karena saya senang berkelahi. Nah, itu yang menyebabkan orang tua saya mengirim saya untuk pergi sekolah di luar negeri. Nah, oleh karena kalau di Jakarta, nah pekerjaan saya sehari-hari, nah itu mencari sparring partner. Siapa yang bisa kemudian diajak berkelahi. Tapi pada waktu saya bertemu dengan Tuhan, maka hidup saya berubah. Dan sejak daripada tahun 1984, maka saya mulai masuk dalam satu pelayanan bersama-sama dengan Pak Niko untuk memulihkan Pondok Daud yang telah roboh. Pada tahun 88 maka Pak Niko mulai membuka gereja yang ada di Jakarta, ya, yang ada di Gedung Pemuda, yang ada di Senayan, Wisma Karsa Pemuda. Dan saya tetap melayani di desa-desa, di kampung-kampung, dan saya melayani sebagai seorang worship leader. Nah, saya sangat menikmati pelayanan daripada worship leader pada sore hari ini, puji Tuhan. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-22, tolong ditayangkan ya. Kita lihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Karena kata penyembahan, kata worship untuk pertama kali muncul dalam Alkitab dicatat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Karena kata sembahyang di sini, nah saudara, diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya mengambil kata worship. Sehingga Abraham itu sebagai
role model yang dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan penyembahan kepada Israel dalam perjanjian lama. 99 tahun Abraham menantikan kehadiran daripada seorang anak. Tapi Tuhan tidak kunjung memberikan seorang anak untuk Abraham. Sehingga Abraham melakukan kesalahan dengan mengambil Hagar. Dan lahirlah Ismail, dan Abraham merasa cukup dan merasa puas. Karena Tuhan telah memberikan seorang anak laki-laki dari pembantu perempuannya. Tetapi pada waktu Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan bertemu dengan Abraham di Mamre. Dan Tuhan berkata, Abraham, tahun yang akan datang aku akan mengaruniakan engkau seorang anak laki-laki. Waktu Sarah mendengar Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki, maka Sarah tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin aku yang sudah tidak mampu untuk melahirkan seorang anak, karena Sarah sudah menjadi nenek-nenek pada waktu itu. Sudah mati haid. Tidak mungkin untuk seorang nenek-nenek yang sudah mati haid, sudah tidak datang bulan lagi, bisa memperoleh anak. Oleh sebab itu Sarah tertawa. Dan Tuhan bertanya, kenapa engkau tertawa? Tahun yang akan datang kamu akan hamil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persis pada waktu Abraham berumur 100 tahun, maka Ishak lahir. Pada waktu Ishak beranjak menjadi seorang remaja, maka tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, ambil anakmu itu, bawa ke Gunung Moria, sembelih dia, dan jadikan anakmu itu korban bakaran, dan di sana kamu akan menyembah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saya percaya Abraham dicatat dalam Alkitab seorang yang sangat kaya. Dia memiliki kambing, domba, lembu, sapi, sampai satu kota tidak sanggup untuk menampung kekayaannya. Yang mengakibatkan Abraham dengan Lot harus berpisah. Karena begitu besar kekayaan yang dia miliki. Tuhan tidak minta kekayaan Abraham, Tuhan tidak minta kambing, domba, lembu, sapinya. Tapi Tuhan berkata, persembahkan anakmu itu. Bahkan di dalam ayat yang kedua disebut, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni disebut namanya Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda menanti-nantikan seorang anak selama 100 tahun, 1 abad. Dan tiba-tiba mimpi Anda terwujud. Waktu Anda membesarkan anak itu dengan kasih sayang, maka tiba-tiba Tuhan berbicara, persembahkan anak itu sebagai korban bakaran. Saya percaya ada timbul pertentangan di dalam batin Abraham. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dicatat, pada waktu Abraham mendengar perintah itu, Abraham T-A-A-T, Abraham taat. Mengapa Abraham taat? Oleh karena iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa ketaatan itu lahir dari iman? Apa yang merupakan tanda daripada seorang yang beriman? Tanda daripada seorang yang beriman, dia akan Katakan bersama dengan saya, taat. Saudara, taat itu gak gampang. Nah, mengapa gak gampang? Next. Nah, kita lihat, nggak perlu next dulu ya, maaf. Nah, saudara, taat itu gak gampang. Kenapa? Karena dosa yang ada dalam Taman Eden
Itu bukan dosa oleh karena Hawa mengambil buah pengetahuan hal yang baik dan hal yang jahat. Nah, di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 19 dicatat, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Tetapi karena ketaatan daripada satu orang, maka semua orang itu menjadi orang benar. Tolong ditayangkan Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Dengan kata lain, nah Anda lihat, dosa daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa mengakibatkan kita semua jatuh dalam dosa. Dan oleh karena ketaatan daripada satu orang, yaitu Tuhan Yesus, maka kita semuanya dibenarkan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib? Bisa katakan amin? Nah, mengapa pada hari-hari terakhir Tuhan mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang seperti apa? Yaitu penyembah-penyembah yang mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau Anda perhatikan slide yang pertama tadi, penyembahan itu lahir dari ketaatan. Kalau ketaatan lahir dari iman, maka penyembahan itu lahir daripada ketaatan. Saudara, Abraham taat sekalipun Abraham tidak mengerti. Kita dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan pelayanan doa, pujian, dan penyembahan. Bagaimana cara kita melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan? Kita memulai pelayanan kita dengan sikap hati yang taat. Pada waktu Tuhan bertemu dengan seorang perempuan di kota Samaria. Nah, maka Tuhan mengajarkan kepada perempuan ini tentang hal menyembah. Dan apa yang terjadi? Dari perempuan yang berdosa, maka berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa. Sebelum lahir para rasul dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, maka perempuan yang ada di Samaria ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil kepada kota Samaria. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Pada waktu Tuhan pakai kita untuk menyembah Dia, maka pintu penginjilan untuk kota ini, pintu penginjilan untuk bangsa ini akan terbuka buat kita. Bisa katakan amin? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Yang mau melayani, mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Saudara, apa yang terjadi pada waktu Abraham taat? Dia harus mempersembahkan anak yang dia cintai. Tahukah Anda bahwa 2 Tawari pasal 16 ayat yang ke-9 mencatat, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, pada waktu Tuhan melihat Abraham dengan sungguh hati beribadah kepada Tuhan, dan Abraham berani untuk mempersembahkan anaknya, maka saya percaya oleh karena sikap hati Abraham,
Maka kemudian Tuhan mengambil keputusan untuk mengutus satu-satunya anak yang dia miliki. Yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Disembelih sama seperti Ishak. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda apa yang terjadi dengan kehidupan Abraham pada waktu Tuhan mendapati seseorang yang sungguh-sungguh dengan dia. Tidak main-main. Maka waktu Abraham ingin menyembelih anaknya, malaikat Allah datang menangkap tangan Abraham. Dan malaikat itu kemudian berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka kemudian Tuhan berkata, lihatlah ada seekor anak domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Ambillah itu dan sembelihlah. Maka kemudian di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Maka Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kata Tuhan menyediakan diambil dari kata Jehovah Jireh. Yang artinya Allah melihat. God sees. Sehingga dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. In the mount of the Lord it shall be given. Oleh sebab itu, gereja kami maksudnya menulis sebuah lagu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermakna air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Katakan sahabat Allah. Saudara, bukankah ada lagu yang menceritakan
I am a friend of God. Saya adalah sahabat Tuhan. Nah, apa perbedaan antara sahabat dengan pelayan Tuhan? Kita bangga menjadi pelayan Tuhan. Kita senang melayani Tuhan. Tetapi, tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya itu sebagai sahabat buat saudara dan buat saya. Nah, sehingga Robert dan Leah menulis lagu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ada perbedaan antara hamba dan sahabat. Hamba itu adalah seorang yang tidak tahu apa-apa yang akan diperbuat oleh tuannya, tetapi sahabat tahu apa yang hendak dilakukan oleh tuannya. Jadi pada waktu Tuhan datang di Mamre dan Tuhan memberitahu kepada Abraham tahun yang akan datang Abraham memperoleh seorang anak, maka dicatat Tuhan meninggalkan Abraham menuju ke Sodom dan Gomora karena Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan maka berhentilah Tuhan. Dicatat dalam Alkitab, maka berpikirlah Tuhan. Masakan aku menyembunyikan hal ini daripada Abraham? Maka Tuhan kembali lagi bertemu dengan Abraham. Dan waktu waktu Abraham melihat Tuhan kembali ke kemahnya, Abraham bertanya, ada apa Tuhan? Adakah yang ketinggalan? Dan Tuhan berkata, tidak Abraham. Karena dari sini aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi aku belum menceritakan hal itu kepada kamu. Oleh sebab itu, aku kembali untuk menceritakan hal ini kepada kamu. Maka waktu Abraham mendengar Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, maka di situ doa syafaat yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Abraham bertanya, Tuhan, kalau ada 100 orang benar, apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan ampuni, kalau ada 50, kalau ada 20, kalau ada 10 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Dan Tuhan berkata, karena 10 orang benar itu, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Saudara, tahukah Anda bahwa kita beribadah kepada Allah yang hidup? Dia pernah mati, tapi dia bangkit dari kematiannya. Dan dia hidup buat selama-lamanya. Berapa lama Anda beribadah kepada Tuhan? Apakah Anda pernah mendengar suaranya? Pada suatu hari, maka Tuhan berbicara kepada saya dan Tuhan berkata, hambaku, aku akan memberikan kepadamu seorang istri, namanya Santi. Saya tanya sama Tuhan, Santi yang mana? Saya punya teman sekolah namanya Santi. Tinggalnya daerah Kemayoran. Maka setelah mendengar suara Tuhan itu, saya mendatangi rumah teman saya yang bernama Santi ini. Dan kemudian pada waktu kita bertemu, ngobrol sebentar. Dan dia berkata, saya sudah punya tunangan dan sebentar lagi saya menikah. Maka saya berkata, bagaimana mungkin Tuhan memberikan seorang istri yang sebentar lagi akan menikah dengan orang lain. Maka saya pulang, saudara. Nah, tiba-tiba ada seorang pendoa syafaat dari kota Surabaya datang. Dan kemudian saudara, dia nonton satu pagelaran bersama-sama dengan saya di Senayan. Dan waktu kita menonton pagelaran itu, maka tiba-tiba pendoa syafaat ini, tiba-tiba berkata pada saya, Bang, Tuhan bicara Mbak Cik, itu calon istrinya Bambang. Yang mana Cik? Itu yang pakai baju putih.
Saya masih belagak tanya, yang mana Ci? Itu, yang itu, kamu tahu tuh yang itu tuh yang pakai baju putih. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Benar, yang pakai baju putih ini sekarang duduk di sebelah kiri saya, pakai jas hitam. Namanya Susanti Cahya Raharja. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib? Nah pertanyaannya, apakah Anda punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan? Kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena kita masih memiliki mental sebagai seorang hamba. Kita masih belum mau menjadi seorang sahabat. Apa bedanya seorang sahabat dengan seorang hamba? Seorang sahabat percaya. Dan seorang sahabat dia taat. Pada waktu dia mendengar Tuhan berbicara, maka dia taat. Nah pada suatu hari, maka Tuhan mulai bicara lagi. Bambang, pindahkan ibadah dari ruko yang hanya muat 100 orang. Nah untuk ibadah di satu restoran yang bisa muat 1.000 orang. Maka saya berkata kepada Pak Manik, Pak Manik ini adalah seorang polisi aktif pada waktu itu. Pak Manik tolong pergi ke restoran Benteng, katakan kita mau sewa. Tanggalnya saya berikan. Maka Pak Manik kemudian pergi ke Wisma Benteng di kota Medan dan melihat buku agenda siapa aja yang menyewa tempat itu. Dan pada waktu dibuka, maka pengelola berkata, tidak mungkin, tanggal itu sudah ada yang sewa. Maka Pak Manik pulang dengan kecewa dan dia laporkan ke saya, Pak Bambang, ternyata tanggal itu sudah ada yang sewa. Nah maka saya berkata pada Pak Manik, enggak Pak Manik. Pak Manik balik lagi dan tanya orang itu, saya mau pakai tempat itu di tanggal ini. Maka Pak Manik saudara marah dengan saya. Saya baru pulang dari sana, saya lihat agendanya memang sudah ada. Saya bilang enggak Pak, balik ke sana. Nah inilah untungnya kalau pengerja itu seorang aparat. Jadi kalau dengan komandan selalu berkata, siap komandan, maka dia berangkat. Pada waktu kemudian kedua kali ditanya, maka pengelola berkata, memang ada yang akan sewa tapi belum confirm. Nah apakah Bapak serius mau sewa? Iya serius. Kalau begitu kita akan alokasikan tanggal ini untuk ibadah perdana. Dan kita memindahkan ibadah di tempat yang lebih besar lagi. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa? Saudara, perjalanan pelayanan saya banyak diwarnai dengan hal ini. Nah saya berharap agar kita punya pengalaman yang sama. Karena Allah yang kepadanya kita beribadah adalah Allah yang sama. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Next. Kata worship, saudara, diambil dari kata mencium artinya. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, maka iblis membawa Tuhan Yesus naik ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Maka iblis kemudian berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu. Nah, jika engkau sujud menyembahku. Saudara, tahukah Anda bahwa bukan hanya Tuhan yang mencari penyembah. Tapi iblis juga kemudian menginginkan penyembahan itu. Hanya perbedaannya, setan hanya ingin penyembahan dan setan tidak peduli dengan penyembahnya. Tetapi Tuhan, dia tidak mencari penyembahan, tapi Tuhan mencari pribadinya yang menyembah dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja pada hari-hari ini berada pada satu persimpangan karena kita diajar
percaya kepada Tuhan Yesus diberkati. Sama seperti iblis. Kalau Anda beribadah hanya untuk berkat, nggak perlu ke gereja. Lihat aja ayatnya. Anda sujud menyembah kepada iblis, maka iblis akan berikan kekayaan kepada Anda. Iblis akan berikan kekuasaan kepada Anda. Pada satu hari, Pangdam Jaya, Maijen Darpito, setelah selesai latihan menembak, maka datanglah seorang pengusaha. Dan pengusaha itu menangis terseduh-seduh. Dan pengusaha itu berkata, "Jenderal, lapor, seluruh kekayaan saya habis." 98. Nah maka Pak Darpito pada waktu itu kaget. Dan kemudian tiba-tiba Roh Kudus itu memberikan hikmat dan kebijakan kepada Pak Darpito untuk bertanya kepada pengusaha ini. Pak Darpito berkata, sebentar, tenang dulu, stop dulu nangisnya. Saya mau bertanya pada kamu. Pada waktu kamu kehilangan harta benda kamu menangis seperti ini. Bagaimana pada waktu kamu kehilangan Tuhan? Apakah kamu menangis seperti ini? Tiba-tiba pengusaha itu terdiam sebentar. Dia kaget karena dia telah meninggalkan Tuhan sekian lama dalam hidupnya. Dan dia tidak merasa apa-apa. Tapi pada waktu dia kehilangan harta kekayaannya, maka pada waktu itu dia menangis terseduh-seduh. Ada satu lagu yang saya ingin nyanyikan. When I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surround me become shadow in the light of you, I worship you. I worship you, Jesus. Tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Saya minta musik saja. Dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Musa menganggap kekayaan Mesir sebagai sampah yang tidak ada harganya. Padahal Musa dibesarkan di Mesir sebagai anak raja. Mengapa dia melihat seluruh kekayaan Mesir seperti sampah? Dicatat oleh karena dia bertemu dengan Tuhan dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya pada waktu seseorang itu bertemu dengan Tuhan, maka kekayaan daripada dunia ini sudah tidak lagi menjadi daya tarik. Tapi pada waktu seorang itu belum bertemu dan melihat kemuliaan Tuhan, maka dia melihat segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tapi percayalah, pada waktu surga mewahyukan dirinya kepada saudara, maka segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan kehilangan daya tariknya. Saudara, saya berdoa
supaya dalam penyembahan Anda bertemu dengan Tuhan. Saya akan tutup. Roma pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Wrong worship leads to deviant sexual behavior. Jadi penyembahan yang salah akan mengakibatkan perilaku seksual yang menyimpang. Nah, lihat ayatnya. Pada waktu orang percaya kepada Tuhan tapi tidak mau mengakui kemuliaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Waktu mereka menolak pengenalan akan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka untuk mencemarkan diri mereka masing-masing. Sehingga Anda lihat, suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga lahirlah yang namanya homoseksual. Laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. PBB menganggap LGBT itu adalah penyakit. Dari mana lahirnya LGBT? LGBT lahir pada waktu seseorang tahu ada Tuhan, mengenal Tuhan, tapi tidak mau mengakui, dan mereka menolak keberadaan Tuhan dan tidak mau menyembah. Mereka mulai menyembah kepada binatang-binatang. Dicatat di dalam ayat ini, nanti Anda baca di dalam Roma pasal yang pertama. Mereka menyembah manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Pada waktu kita menyembah kepada pribadi yang salah, maka Anda akan lihat gambar Tuhan itu rusak. But apa yang terjadi pada waktu kita menyembah kepada Allah yang benar? Maka dicatat di dalam Mazmur pasal 115 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Orang yang menyembah patung akan menjadi seperti patung. Tetapi saya percaya orang yang menyembah Tuhan akan diubah untuk menjadi sama seperti Tuhan. Hari ini berapa banyak daripada saudara yang mau menyembah Tuhan? Saudara, tadi Pendeta Richard Bambang Yonan telah menyampaikan kepada kita dengan jelas paparan yang begitu luar biasa. Nah, mari bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya setiap kita ini tetap hidup dalam posisi yang menyembah. Karena penyembahan itu sangat penting dan iblis tahu tentang penyembahan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus hampir menyelesaikan puasanya, disitulah iblis menyatakan diri dan minta disembah. Tetapi Tuhan Yesus selalu menang karena Tuhan Yesus patokannya hanya menyembah Allah yang hidup. Dialah yang layak menerima segala keagungan, segala pujian. Nah, saudara, berbicara penyembahan tidak berhenti dengan nyanyian. Pujian, penyembahan tidak berhenti di sana. Tetapi kita menghidupkan doa pujian penyembahan sepanjang umur hidup kita. Ketika ada seorang menjumpai kita, dia bisa memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan, puji Tuhan, orang yang luar biasa. Itu juga merupakan penyembahan yang berkenan kepada Allah. Doa saya setiap kita menjadi pribadi yang senang memuji dan menyembah Tuhan. Senang berada di hadirat Tuhan. Sehingga setiap kita anak-anak Tuhan tidak ada yang vakum, tidak ada yang mandul secara rohani, tapi berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian tayangan saya kali ini, sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.